Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudi Yunus Abdillah Sandi, NIM S1S1211064. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang if-else. If-else adalah pilihan alternatif dari penyeleksian untuk mencari kondisi yang diinginkan. Else if memiliki fungsi yang sama seperti pernyataan if dan diletakkan setelah pernyataan. Langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk membuat luas dalam bangun datar persegi panjang. Variabel yang digunakan yaitu P, L, dan luas. Tipe datanya yaitu integer. Langsung saja kita untuk flowchartnya seperti ini. Pertama itu mulai, kemudian masukkan P, masukkan lebar, kemudian masukkan rumusnya itu luas sama dengan panjang kali lebar. Setelah diproses rumusnya itu, maka akan ditampilkan luasnya. Dan saja kita ke contoh soalnya, ke pemrogramannya. Yang pertama yaitu kita tulis dulu integer P L luas. Kemudian kita masukkan masukkan lebar. Dan kita tulis di sini rumusnya luas dengan panjang dikali lebar. Kemudian kita tampilkan si luasnya, cout luas persegi panjang adalah luas. Kemudian kita coba jalankan. Oke, kita jalankan programnya. Nah, dia akan seperti ini. Misalnya kita masukkan 3, lalu kemudian 2. Nanti hasil yang muncul itu adalah 6. Karena dia tadi float, jadi sama dengan 6. Baik, materi contoh kedua yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung rata-rata dari 3 buah bilangan. Variabel yang digunakan yaitu A, B, C, jumlah rata-rata. Tipe datanya yaitu float. Nah, seperti ini bentuk flowchartnya. Pertama itu mulai, kemudian masukkan A, B, dan C. Habis itu kita akan tuliskan rumus, di mana rumusnya jumlah itu sama dengan A tambah B tambah C. Kemudian rumus yang kedua itu rata-rata yaitu jumlah dibagi 3. Kemudian habis itu tampilkan rata-rata. Kemudian selesai. Langsung saja kita buat programnya. Pertama kita masukkan seluruh variabelnya A, B, C,
jumlah rata rata. Oke, kita masukkan nilai A, B, dan C. Dan kita masukkan rumus jumlah A tambah B tambah C. Kemudian masukkan rumus rata A sama dengan jumlah dibagi 3. Ini kita tampilkan Cout. Rata-rata dari 3 nilai di atas adalah kemudian kita jalankan programnya. Misalnya kita masukkan nilai, misalnya A-nya itu 3, nilai B-nya 4, dan nilai C-nya 2. Nanti nilainya itu akan muncul yaitu 3. Nah, berarti programnya berhasil. Baik, langsung saja ke contoh 3-nya, yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menentukan apakah bilangan yang dimasukkan bilangan ganjil atau genap. Variabel yang digunakan yaitu n dan sisa. Tipe datanya itu integer. Seperti ini bentuk flowchartnya. Pertama mulai, kemudian masukkan bilangan, kemudian masukkan rumus, sisa dengan bilangan dibagi modulus 2. Jika hasilnya sama dengan 1, maka dia nilainya ganjil. Dan bukan sama dengan 1, dia nilainya genap. Langsung saja kita buat programnya. Pertama, kita deklarasikan dulu nilainya n dan sisa. Kemudian cout masukkan nilai n.
Setelah itu kita masukkan rumus. Kita if dulu, if sisa sama dengan salah sisa sama dengan n modulus 2. If sisa sama dengan 1. Maka dia akan bernilai ganjil. Out n adalah bilangan ganjil. Jadi else maka si outnya yaitu n adalah bilangan genap. Lalu kita tes jalankan programnya. Misalkan di sini nilai n itu 3, maka dia akan muncul ganjil. Oke, seperti itu. Oke, baik, di sini contoh keempatnya yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung luas dari bangun datar segitiga. Variabel yang digunakan yaitu alas, tinggi, dan luas. Tipe datanya itu integer. Ini seperti ini contoh flowchartnya. Yang pertama itu mulai, kemudian kita masukkan nilai alas dan tinggi. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus luas. Luas itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Kemudian tampilkan luas. Lalu selesai. Saja kita ke contoh pemrogramannya. Pertama kita deklarasikan dulu alas tinggi dan luas. Out masukkan alas sein kemudian out lagi, masukkan tinggi sein T. Kemudian kita masukkan rumus luas segitiga yaitu luas sama dengan alas kali tinggi alas kali tinggi dibagi 2. Terus alas kali tinggi bagi 2. Kemudian si outnya
segitiga di atas adalah luas. Lalu kita coba jalankan programnya. Misalkan alasnya itu 4 dan tingginya 12. Ini kita jalankan programnya. Misalkan alasnya itu 4, kemudian tingginya 6. Maka dia luas segitiganya itu 12. Nah, 6 kali 4 itu 24, nanti dibagi 2 sama dengan 12. Baik, kita masuk ke contoh yang kelima, yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah bilangan. Variabel yang digunakan yaitu A, B, dan C, tipe datanya integer. Flowchartnya itu seperti ini. Pertama yaitu mulai, kemudian masukkan A, B, dan C. Kemudian kita akan cek induksinya. Misalkan A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Jika true, dia akan nilai A yang terbesar. Jika false, dia akan kembali ke sini. Misalkan B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka jika dia true, dia akan ke nilai B terbesar, dan jika dia false, dia akan ke nilai C terbesar. Misalnya kita ke contoh pemrogramannya. Pertama kita deklarasikan dulu nilai A, nilai B, nilai C. Kemudian cout masukkan nilai A. Nilai A. Sein A. Kemudian kita buat nilai sampai nilai C. Setelah itu kita tentukan lagi bagaimana cara menentukannya terbesar, itu kita pakai if misalkan di sini A lebih besar dari B, dan A lebih besar dari C, maka outnya itu nilai yang terbesar adalah
kemudian kita pakaikan else if-nya lagi. Else if jika B besar dari A, B lebih besar dari A, dan B lebih besar dari C, maka outputnya yaitu yang terbesar adalah B. Dan kita tambahkan lagi else. Oke, yang terbesar adalah C. Sekarang kita coba jalankan program. Misalkan nilai A itu misalnya 5, nilai B-nya itu 7, dan nilai C-nya itu 3. Maka nilai terbesar itu 7. Contoh yang keenam yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menghitung nilai rapor dari mahasiswa. Variabel yang digunakan yaitu tugas, UTS, UAS, tipe data integer, NA-nya float, dan NH-nya char. Flowchartnya seperti ini. Pertama itu mulai, kemudian kita masukkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Kemudian kita masukkan lagi rumus nilai akhirnya yaitu 0,2% tugas ditambah 0,3% UTS dan ditambah 0,5% UAS. Nah, untuk jika misalkan nilai akhirnya itu lebih besar daripada 81 dan NA lebih kecil dari 100, jika true dia akan A, tapi dia akan ketampilkan nilai akhirnya dan nilai kemudian selesai dan nilai hasil. Tapi jika misalkan false, dia akan cek ke kondisi yang kedua. Misalkan nilai akhirnya lebih besar dari 66 dan nilai akhirnya lebih kecil dari 81, maka nilai hasilnya akan muncul B. Tapi jika masih false, dia akan cek kondisi ketiga yaitu jika nilai akhirnya lebih besar daripada 55 dan nilai akhirnya lebih kecil daripada 66, jika true dia akan nilai hasilnya akan tampil C. Tapi jika false, dia akan cek ke kondisi keempat. Jika nilai akhirnya lebih besar daripada 40 dan nilai akhirnya lebih kecil daripada 55, jika true dia akan tampil D. Setelah itu jika false dia akan tampil E. Kemudian selesai. Baik, langsung saja kita ke contoh soalnya. Pertama kita deklarasikan dulu nilainya. Itu nilai UTS, UAS, dan tugas. Buatnya itu NA. Kita langsung saja cout masukkan nilai tugas. Nilai tugas sein tugas. Kemudian masukkan lagi cout-nya. Dan masukkan lagi nilai TS. Yes. Kemudian nilai UAS. Kemudian setelah itu kita buat kondisinya lagi. If
kita buat dulu ininya. Nilai rumusnya dulu Na sama dengan 0,2 dikali tugas ditambah 0,3 dikali UTS, kemudian ditambah lagi 0,5 kali UAS. Setelah itu kita cek kondisinya, if Na lebih besar sama dengan 81 dan Na lebih kecil dari 100, hasilnya itu nilai akhir adalah Na dengan Na A. Kemudian else if Na lebih besar dari 66 dan Na lebih kecil dari 81. Maka si outnya itu adalah B. Ini kita bisa if lagi Na lebih besar dari 55 dan Na lebih kecil dari 66, maka dia si outnya akan jadi C. Kemudian masih lagi Na lebih besar dari 40 dan Na lebih kecil dari 55. Maka output
yaitu adalah D. Kemudian ini untuk else-nya itu langsung buat saja dia langsung kita jalankan. Nilai tugasnya itu 90, nilai tesnya juga 90, dan nilai UASnya juga 90, maka dia akan jadi A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu switch. Switch adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Contohnya, buat algoritma atau flowchart dan program untuk dapat memilih operasi matematika mana yang akan diselesaikan. Operasi matematikanya itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Variabel yang digunakan adalah A, B, hasil, pilihan. Tipe datanya itu integer. Bentuk flowchartnya itu pertama itu akan mulai, kemudian masukkan pilihan operasi, kemudian akan masuk ke switch atau pilihan, kemudian dia akan mengarah ke case 1 misalnya. Jika dimasukkan nilai, jika dia bernilai true, maka masukkan nilai A kali B dan hasilnya A plus B. Jika false, dia akan cek kondisi kedua, yaitu masukkan nilai A kali B lalu kemudian akan menjadi hasil A kurang B jika memilih pengurangan. Kemudian jika false, dia akan ke case ketiga. Jika dia true, dia akan masukkan nilai A kali B dan hasilnya yaitu A kali B. Jika false, dia akan masuk ke kondisi yang keempat, yaitu kondisi yang keempat. Kemudian jika di kondisi keempat dia bernilai true, maka masukkan nilai A kali B dan hasilnya A bagi B. Jika false, dia akan input salah. Kemudian tampilkan hasil dan selesai. Langsung saja kita ke pemrogramannya. Pertama kita deklarasikan dulu A, B, pilihan, dan hasil. Kemudian cout 1 itu penjumlahan inline. Itu yang kedua itu pengurangan inline. Yang ketiga itu perkalian. Yang keempat pembagian. Setelah itu kita buat lagi switch-nya. Switch pilihan. Kita masuk di case 1, out, masukkan
nilai sin A. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya. Hasil sama dengan A plus B. Hasil penjumlahan adalah hasil. Kemudian untuk case 2 nya lagi, kemudian kita break dulu. Case 2 jadi yang hasil pengurangan. Kita break lagi yang case 3. Kemudian kita break lagi yang case 4. Kemudian kita ganti dulu lagi rumusnya. Kita break lagi default out
pilihan Anda salah. Coba kita tes jalankan. Ini pilihan oke, kita coba. Sekarang kita mau pilih perkalian. A itu 1, itu 3, maka nanti hasilnya itu 3. Seperti itu. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu looping. Looping adalah suatu instruksi untuk membentuk aksi secara berulang pada blok yang sama, di mana di dalam blok yang akan dihitung terdapat pernyataan atau pernyataan. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Buatlah algoritma atau flowchart dan program untuk membuat 5 tulisan teknik informatika. Variabel yang digunakan yaitu n dan i. Tipe datanya itu integer. Flowchart itu seperti ini. Pertama itu mulai, masukkan n, i itu sama dengan 1, di mana i lebih kecil dari n, tampilkan teknik informatika, i sama dengan i tambah 1. Lalu dia akan mengulang sampai kondisinya itu akan terus sampai dengan n. Kemudian jika false dia selesai. Kita buat while programnya. Pertama kita masukkan integer i. Di sini saya menggunakan while i lebih kecil sama dengan 5. Out teknik informatika. Kemudian kita tambahkan line, kemudian i plus plus. Saya coba jalankan programnya. Dia muncul teknik informatika sebanyak 5 kali. Dan contoh yang selanjutnya itu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. N diinputkan. Variabel yang digunakan yaitu n dan i. Tipe datanya itu integer. Kemudian untuk flowchartnya pertama dia itu mulai, kemudian masukkan nilai n, kemudian i itu sama dengan n. Kemudian i lebih kecil dari 100. Nilai akan ditampilkan i, kemudian i akan dilakukan looping i sama dengan i tambah n sampai kondisinya pas sampai 100 sampai di bawahnya. Kemudian false, selesai.
saja kita buat programnya. T, I, dan N. Kemudian kita cout kan. Masukkan nilai N. Yang dimana C-nya N. For I sama dengan N dan I lebih kecil dari 100, I sama dengan I tambah N. Kalau kita tambahkan cout I kemudian kita coba jalankan programnya. Misalkan yang itu masukkan 5, maka dia akan memunculkan angka kelipatan 5 seperti 5, 10, 15, 20, 25 sampai 100. Kemudian kita akan ke contoh yang ke-10, yaitu buat algoritma atau flowchart dan program untuk memasukkan nilai. Sampai nilai yang dimasukkan 0 akan dihitung jumlahnya. Variabel yang digunakan yaitu N dan jumlah. Tip datanya itu integer. Seperti ini flowchartnya. Pertama itu mulai, jumlah sama dengan 0, kemudian masukkan N, jumlah sama dengan jumlah plus N, dan jumlahnya akan terus berhitung dan seterusnya. Jika N ditulis 0, maka dia akan terus berulang hingga selesai. Kemudian tampilkan jumlah dan selesai. Soalnya, ini ke pemrogramannya. Pertama kita deklarasikan dulu N, kemudian jumlah sama dengan 0. Saya akan menggunakan do misalkan cout masukkan nilai N. N. Kemudian kita tambahkan jumlah sama dengan jumlah plus N. Kemudian while, kemudian
outnya jumlah nilai dengan jumlah langsung saja kita jalankan programnya. Misalnya saya ikut input angka 5, angka 5, angka 5, dan jika saya input angka 0, maka nanti 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15, jadi nanti hasilnya akan 15. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya itu buat algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan bilangan kelipatan n dari 1 sampai 100. N diinputkan, variabel yang digunakan yaitu n dan i, tipe datanya itu integer. Kemudian untuk flowchartnya pertama dia itu mulai, kemudian masukkan nilai n, kemudian i itu sama dengan n, i, kemudian i lebih kecil dari 100, nilai akan ditampilkan i, kemudian i akan dilakukan looping i sama dengan i tambah n sampai kondisinya pas sampai 100 sampai di bawahnya, kemudian false, selesai. Langsung saja kita buat programnya. T, I, dan N. Kemudian kita cout kan. Masukkan nilai N. Yang dimana C-nya N. For I sama dengan N dan I lebih kecil dari 100, I sama dengan I tambah N. Kalau kita tambahkan cout I kemudian kita coba
Kemudian kita coba jalankan programnya. Misalkan yang itu masukkan 5, maka dia akan munculkan angka kelipatan 5 seperti 5, 10, 15, 20, 25 sampai 100. Baik, materi yang terakhir yaitu nested if. Nested if merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsep dari percabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Misalkan ada tabel tujuan atau kelas Jakarta dan Bali serta harga tiket ekonominya 1 juta per orang dan Jakarta 1 juta per orang dan Bali 2 juta per orang. Bila VIP 1.500.000 per orang dan Bali 2.500.000 per orang. Jika memasukkan kode tujuan 1 berarti tujuannya adalah Jakarta. Jika memasukkan kode tujuan 2 berarti tujuannya adalah Bali. Jika memasukkan kode kelas E berarti kelasnya adalah ekonomi. Jika memasukkan kode kelas V berarti kelasnya adalah VIP. Inputan adalah jumlah tiket yang dibeli, outputan adalah jumlah harga yang harus dibayar. Kemudian flowchartnya mulai, kemudian masukkan tujuan kelas jumlah. Kemudian misalnya tujuannya 1, maka akan dicek kondisinya dia pilih kelas ekonomi atau kelas VIP. Jika true dia pilih kelas ekonomi, maka harganya 1 juta, dan jika false harganya 1.500.000. Misalkan dia pilih 2, maka dia false, kemudian akan dicek kondisinya apakah ekonomi atau VIP. Jika true harganya 2 juta, dan jika false dia pilih VIP harganya jadi 2.500.000. Kemudian akan dihitung totalnya, misalnya berapa tiket dan jumlah tiket yang dibeli. Kemudian ditampilkan total, kemudian selesai. Kita ke pemrograman. Yang pertama itu int jumlah, harga, dan total. Kemudian yang tipe data char yaitu tujuan dan kelas. Kemudian kita cout tujuan, inline, dan cout. Dan jika untuk yang satu itu dia pilih 1 Jakarta. Kemudian inline lagi. Kemudian tujuan keduanya itu Bali. Kemudian dia akan masukkan pilihannya. Pilih tujuan. Misalkan dia itu pilih 1 atau 2. Sein dengan tujuan. Kemudian kita buat lagi untuk pemilihan kelas. Yang pertama itu dia ekonomi, yang kurung
Kemudian yang kedua itu VIP dalam kurung V. Kemudian pilih kelas apakah dia E atau V. Ini kelas. Kemudian kita milih lagi, kita masukkan lagi, dia memilih berapa tiket. See out, jumlah tiket sama dengan ini. Nah, kemudian kita pilih percabangannya. If jika tujuannya dia pilih satu, tujuannya satu, jika dia pilih satu, maka if kemudian kelas yang kita pakai harga sama dengan 1 juta. Yes. Jika dia pilih kemudian jika dia pilih VIP harga Rp1.500.000. Kemudian jika dia pilih yang ke arah Bali, if kelas serangan ekonomi, harga harga 2 juta. Kemudian jika dia else, pilih VIP harganya dengan 2.500.000.
Setelah itu kita buat rumus total lagi. Total harga kali jumlah dilautkan harga harus dibayar adalah total. Kemudian di sini saya akan mencoba menjalankannya. Oke. Misalkan dia pilih ke tujuan Bali. Kemudian dia mau pilih kelas VIP. Jumlah tiketnya 2, berarti nanti dia hasilnya 5 juta. Nah, ini. Gitu. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.